Apakah masih ada setitik keraguan di dalam risalahnya? Seorang manusia yang mempersembahkan seluruh hidupnya demi dakwah, tak pernah mencari keuntungan pribadi di dalamnya, baik harta, kedudukan, kekuasaan, ataupun popularitas. Bahkan, kelanggengan nama harumnya tak pernah menjadi tujuannya, karena beliau tak percaya pada kekekalan, kecuali apa yang ada di sisi Allah. Beliau adalah orang yang menghabiskan sisa hidupnya dari kecil hingga 40 tahun dalam kesucian dan renungan. Lalu, dari usia 40 hingga wafatnya, beliau habiskan untuk beribadah, memberikan jalan hidayah, berjihad, dan berjuang hingga dunia pun terbuka baginya, sampai beliau bisa melihat semua kemegahan dan kejayaan yang semu. Namun, beliau tetap tenang dalam peribadahan dan risalahnya. Lalu, apakah pribadi seperti ini akan sanggup berdusta? Kalau beliau berdusta, dalam hal apakah beliau berdusta? Bukankah seharusnya manusia membersihkan dirinya dari tuduhan demikian, sementara Rasul bersih dari tuduhan semacam itu? Saya menyatakan akal dan logika adalah bukti terbaik kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Utamanya saat beliau berkata, "Aku adalah utusan Allah." Tak akan pernah terbesit dalam akal dan logika yang sehat seorang yang memiliki karakter hidup seperti itu, mulai dari buayan hingga wafatnya, akan berdusta atas namanya. Kaum mukminin generasi pertama yang menyambut dakwahnya, yang akan kita paparkan dalam lembaran-lembaran buku ini, jelas memiliki akal dan logika yang lurus. Tentu saja, di samping adanya hidayah dari Allah, inilah Muhammad SAW sebelum mendapat tugas menyampaikan risalah. Begitulah beliau setelah mendapatkan risalah. Inilah beliau saat buayan menyambut kelahirannya, dan inilah beliau saat kuburan menyambut kematiannya. Apakah mata melihat sesuatu yang rancu dari kehidupannya? Tidaklah selamanya. Sekarang, mari kita melihat lebih dekat masa-masa awal kerasulannya. Periode itu adalah waktu yang dalam sejarah, keteguhan, kejujuran, dan keagungan tak pernah ada bandingannya. Masa-masa itulah yang menyingkap keutamaan sang guru kemanusiaan dan pembawa lentera petunjuk lebih dari masa-masanya. Masa-masa itulah yang menjadi pembuka kitab kehidupan dan kepahlawanannya. Bahkan, masa-masa itulah yang menjadi buayan lahirnya mukjizat-mukjizat. Pada masa itu, Rasulullah SAW masih seorang diri. Beliau meninggalkan semua kenikmatan, kenyamanan, dan kesenangan. Beliau keluar menuju manusia, membawa sesuatu yang tak akrab di telinga mereka, atau katakanlah sesuatu yang mereka benci. Beliau keluar dan mengarahkan kata-katanya tepat pada akal mereka. Adalah tugas untuk menyampaikan kebenaran pada akal masyarakat jauh lebih berat daripada mengantarkan pada sisi emosional mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW tak melakukan itu saja. Jika Anda ditugaskan untuk menyampaikan pesan pada akal manusia yang memiliki adat istiadat dan cita-cita yang sama dengan Anda, itu jauh lebih mudah dilakukan. Namun, bagaimana jika Anda diperintahkan untuk menyeru mereka tentang masa depan yang sangat jauh, di mana Anda bisa melihatnya dan merasakannya, sementara mereka tak memahaminya? Ya, tentu ini adalah tugas yang maha berat. Saat Anda harus berbicara dengan akal mereka, dan Anda bangkit untuk menghancurkan fondasi yang selama ini mereka pegang teguh dalam kehidupan tanpa ada motivasi untuk mendapatkan kedudukan, harta, ataupun popularitas. Sungguh, ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Hanya ulul azmi yang bertekad kuat
dari kalangan para nabi dan orang-orang salehlah yang bisa melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pahlawan utama dan guru besar. Dalam kondisi ini, saat penyembahan berhala dianggap sebagai ibadah dan syiar-syiarnya dianggap sebagai agama, yang paling hebat dari semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak menggunakan manuver-manuver politik apapun bentuknya. Sebenarnya, jalan berliku dan beban yang berat itu akan lebih ringan dijalani seandainya beliau menggunakan kecerdasannya yang sangat langka untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang menjadi objek dakwah sebelum mereka dikejutkan oleh untayan kalimat tauhid. Beliau bisa melakukannya untuk melapangkan jalan pemisahan masyarakat dengan Tuhan-Tuhan mereka yang menjadi tradisi turun-temurun selama ratusan tahun. Beliau bisa memulainya dengan metode tarik ulur dan sebisa mungkin menjauhi konfrontasi langsung, yang sejak awal diyakini akan meletus karena kedengkian mereka. Adapun orang-orang yang memiliki senjata akan bersiap mencincang tubuhnya. Ajaibnya, beliau tak melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa beliau adalah seorang rasul. Rasulullah mendengar tuntunan suara langit dalam hatinya yang berkata, "Bangunlah." Maka beliau pun bangkit. "Sampaikanlah." Lantas beliau pun menyampaikan, tanpa kemunafikan atau mundur selangkah pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka sejak risalah yang beliau terima. "Wahai kalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian, agar kalian menyembahnya dan tak mempersekutukan dia dengan apapun juga. Sungguhnya, berhala-berhala itu tipuan dan kebatilan, tak dapat memberi mudarat maupun manfaat kepada kalian." Sejak awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka dengan kalimat yang tegas dan jelas. Tak hanya itu, beliau juga menghadapi pertempuran sengit yang akan terus beliau jalani sepanjang hidupnya. Atau, apakah kaum beriman saat itu memerlukan motivasi lain untuk segera berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nurani manakah yang tak akan tergelar oleh pemandangan dahsyat seperti ini? Saat menghadapi kaumnya dengan dakwahnya yang begitu menggetarkan, Rasulullah SAW hadapi seorang diri. Tak ada yang dapat melakukannya tanpa dibarengi dengan akal sempurna dan keluhuran budi. Dari bibir dan hatinya terlontar kata-kata yang indah dan tepat menusuk jantung bagi siapa saja yang mendengarkannya. Di dalamnya berkumpul kekuatan kehendak dan keteguhannya, seolah suara takdir telah menjatuhkan keputusannya. Upaya ini hanyalah cahaya kilat dari ruhnya yang terpilih, lalu lenyap memudar. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW akan kembali mengurus dirinya sendiri, menyembah Tuhannya sebagaimana yang beliau kehendaki dan membiarkan kaumnya memilih jalan mereka sendiri. Beliau menepis jauh-jauh pemikiran seperti itu. Beliau menjelaskan kepada semua manusia, dirinya adalah utusan yang berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Beliau tak berhak untuk diam dan sibuk dengan dirinya sendiri, menikmati petunjuk cahaya dan kebenaran yang beliau raih. Bahkan, semua kekuatan di dunia ini tak akan sanggup menghentikan dan membungkam dakwahnya, sebab Allah yang membuatnya bicara, menggerakkannya, dan menuntun setiap langkahnya. Lalu, datanglah penolakan dari kaum Quraisy dengan sangat cepat, laksana jilatan lidah api yang dikobarkan dengan kencangnya tiupan angin. Sejak detik itu, siksaan dan kesulitan mulai berlomba menyentuhnya, yang pada akhirnya tak membangun apapun kecuali penghormatan yang tak ada tandingannya. Dan
mulailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pelajaran pertama, yakni dalam hal keguruan yang tiada lara dan pengorbanan yang sangat menakjubkan.